Pekerja di sektor informal, seperti tukang bakso, buruh harian, dan pengemudi ojek online, seringkali menghadapi tantangan besar dalam memiliki hunian yang layak. Salah satu penghalang utama adalah Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK. Sistem ini berfungsi sebagai penyaring sebelum pengajuan kredit perumahan, dan sayangnya hampir 70% pengajuan rumah subsidi FLPP ditolak karena masalah ini. Ini adalah kenyataan pahit yang harus dihadapi oleh banyak orang yang berjuang untuk memiliki rumah. Namun, ada harapan. Kalangan pengembang mulai melihat skema rent to own sebagai solusi yang menjanjikan. Dengan skema ini, pekerja informal bisa menyewa rumah terlebih dahulu dan kemudian memiliki opsi untuk membeli. Ini adalah langkah yang cerdas, karena memberikan kesempatan bagi mereka yang terhalang oleh SLIK untuk memiliki hunian tanpa harus melalui proses yang rumit dan seringkali mengecewakan. Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia, Junaidi Abdillah, menjelaskan bahwa skema ini bisa membuat bunga pinjaman lebih terjangkau. Misalnya, bunga rumah subsidi biasanya sekitar 5%. Sementara bunga komersial bisa mencapai 11%. Dengan rent to own, bunga bisa ditekan menjadi sekitar 7%. Ini adalah perbedaan yang signifikan dan bisa meringankan beban masyarakat. Pihak swasta juga mulai berperan aktif dalam skema ini melalui program pra-KPR. Dalam program ini, calon pemilik rumah bisa langsung menghuni rumah sebagai penyewa sambil mengikuti program yang dirancang untuk membantu mereka memiliki rumah di masa depan. Kedisiplinan dalam membayar sewa setiap bulan menjadi kunci untuk membuka akses pembiayaan dari bank. Ini adalah langkah yang cerdas dan inovatif yang tidak hanya membantu individu, tetapi juga membangun ekosistem perumahan yang inklusif. Kota Cakra di Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, sudah mulai menerapkan skema ini. Dengan dukungan dari Badak Perkasa Group, mereka berusaha memberikan solusi bagi pencari hunian yang selama ini terpinggirkan. Ini adalah contoh nyata bagaimana sektor swasta dan pemerintah bisa bekerja sama untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Kritik publik terhadap program perumahan dan desain rumah subsidi saat ini adalah momentum yang tepat untuk berinovasi. Pemerintah perlu membuka ruang bagi solusi berbasis data dan partisipasi swasta, terutama yang menyasar sektor informal. Dengan cara ini, kita bisa membantu pelaku usaha UMKM, pelaku industri kreatif, freelancer, dan agen berbasis komisi untuk naik kelas dan mendapatkan akses pembiayaan serta hunian yang nyaman. Inovasi dalam sektor perumahan bukan hanya tentang membangun rumah, tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih baik bagi semua orang. Dengan skema rent to own dan program-program seperti pra-KPR, kita bisa memberikan harapan baru bagi mereka yang selama ini terpinggirkan. Mari kita dukung inisiatif ini dan bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.